saya maaf mengamati banyak tokoh-tokoh kita yang sangat gemar studi banding ke luar negeri, mencari bahan-bahan tetapi tidak mampu untuk menyaring apakah ini sesuai dengan filosofis kita, filosofis Groenslag kita, dasar falsafah kita Pancasila atau tidak. Nah, itulah yang kemudian yang katanya di sana baik, ternyata di Indonesia tidak baik. Nah, yang seperti itulah yang kemudian kita lihat terus-menerus fitrah bangsa, fitrah negara Indonesia itu kemudian berubah. Berubahnya semakin lama semakin jauh. Musyawarah mufakat nggak ada. Yang ada voting, dan itu bagian dari falsafah individualisme, liberalisme lagi, dan itu nggak cocok dengan Indonesia. Kenapa itu yang terus-menerus kita gunakan? Dan satu hal yang kita tidak bisa pungkiri, Indonesia itu bineka. Tidak ada bangsa di dunia yang sebineka Indonesia. Itu satu kondisi yang tidak harus begitu. Apapun sistem apa kita pakai itu. Adapun Pancasila dipakai justru menghadapi kebinekaan itu. Kalau kita lihat fungsi Pancasila yang paling utama, ontologi yang paling dasar dari Pancasila itu kan mencari titik temu dari yang bineka. Kalau saya nggak salah, Prof. Jadi dia mencari titik dari yang bineka-bineka, dia ada nggak kesamaan-kesamaan itu. Maka kesamaan-kesamaan itu dijadikan dasar untuk membangun masa depan. Jadi membangun masa depan itu dasarnya adalah persamaan dari yang bineka. Itulah kira-kira itu. Dan ini sama sekali diabaikan. Dan seperti kita ketahui, Pancasila itu kita kenal sebagai titik temu dan sebagai titik tumpu, di mana pembangunan itu didasarkan kepada kesamaan-kesamaan itu, dan juga menjadi titik tuju supaya yang kita bangun itu sesuai dengan kita cita-citakan. Dia menjadi koridor ke depan itu kayak apa sih supaya kita nggak melenceng jauh gitu. Pancasila sebagai philosophical Groenslag dan sebagai stat fundamental norm itu ya, seharusnya dia menjadi acuan guide-nya sebagai seluruh produk hukum kita gitu. Yang dari yang paling tinggi hierarkinya sampai yang terendah gitu ya. Dia menjadi semua produk hukum kita itu bersumber kepada Pancasila seperti yang dikatakan Prof tadi. Jadi Pancasila itu dia legal binding product pada semua kebijakan pemerintah gitu, dan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan itu. Setiap proses hukum yang sudah dijiwai, jadi ada semacam state obligation. Yang terjadi tidak gitu. Sekarang ada fenomena baru yang disebut itu legalisme otokratik. Justru pemerintah sendiri di dalam penyimpangan itu dibenarkan oleh aturan hukum yang dia buat sendiri gitu. Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Para pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dalam siaran podcast Aliansi Kebangsaan yang pada kesempatan ini akan bertajuk Kembali ke Fitrah Cita Negara. Nah, dalam percakapan pada siang hari ini kita akan mendengar
paparan atau penyampaian pikiran dari dua tokoh, dua narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada siang hari ini. Saya ingin langsung memperkenalkan kepada para pemirsa sekalian. Yang pertama, Profesor Dr. Sujito Atmorejo, Guru Besar, Pakar Hukum Tata Negara, Pakar Hukum, dan Guru Besar Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Yang kedua, yang sudah kita kenal semua, Bapak Poncok Sutowo, pendiri sekaligus ketua dari Aliansi Kebangsaan, yang juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan untuk mendorong penyebar luasan, gagasan, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Selamat datang, Pak Poncok. Para pemirsa sekalian, kita sudah 25 tahun menjalani tahapan reformasi sejak tahun 1998 ketika terjadi peralihan dari rejim Orde Baru yang kita kenal sebagai rejim represif ke suatu pemerintahan baru yang kita harapkan semakin lebih demokratis, lebih baik dibandingkan pada rezim sebelumnya gitu. Reformasi yang terjadi 25 tahun lalu itu ada niat baik yang bergaung kuat di sana. Kita ingin mewujudkan kehidupan politik, ekonomi, dan semuanya yang betul-betul berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi setelah 25 tahun perjalanan reformasi atau seperempat abad setelah reformasi ini, kita menyaksikan bahwa semua harapan yang semula begitu kuat di awal reformasi itu tidak semuanya terwujud. Bahkan di sana sini kita melihat ada kemunduran dalam kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita di berbagai segi. Di kehidupan politik kita tidak semakin demokratis, bahkan oleh banyak pakar dianggap kita mengalami kemunduran, regresi. Kehidupan politik kita semakin elitis dan oligarkis tanpa melibatkan partisipasi rakyat. Demikian juga di bidang ekonomi. Ekonomi semakin memperlihatkan kesenjangan sosial yang besar yang menjauh dari cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 maupun dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial. Demikian pula dalam bidang hukum. Di awal reformasi itu kita bersepakat ingin mengubah negara kita dari negara yang tadinya menganut paham atau mempraktekkan paham Marxist, negara kekuasaan, beralih ke negara hukum demokratis, democratic constitutional state, yang menganut paham Rechtsstaat. Tetapi yang kita saksikan sekarang ada begitu banyak kemunduran dari segi hukum. Kita menyaksikan fenomena terakhir yang oleh para pakar hukum disebut sebagai legalisme autokratik yang sangat kuat mewarnai kehidupan hukum kita saat ini. Bahkan kalau kita kutip Profesor Tim Lindsay, dia menyebut Indonesia ini Rechtsstaat in a lawless state. Jadi ini kira-kira Prof dan Pak Ponco perkembangan yang terjadi saat ini, dan kita ingin mempertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi gitu. Dan hampir semua tokoh masyarakat, semua pakar, semua kelompok masyarakat sepakat mengapa hal ini terjadi. Ini berpulang kepada bahwa ketika kita melakukan amandemen konstitusi tahun 98 sampai 2003, ada kesalahan terjadi di sana gitu. Soal ini yang kita ingin perbincangkan pada siang hari ini, Prof. Ternyata 4 kali amandemen konstitusi yang kita lakukan sejak tahun 99 sampai 2003 itu mengandung beberapa cacat, baik cacat prosedur, cacat formil, cacat substantif, dan berbagai cacat lainnya. Dan itulah yang akibat dari kelemahan-kelemahan pada awal proses amandemen, itulah yang kita rasakan akibatnya pada berbagai bidang yang tadi kita sebut gitu. Untuk itu
Saya ingin meminta pendapat Prof. Sugito dulu. Ketika amandemen dulu, secara eksplisit dinyatakan kita akan beralih dari paham atau negara yang mempraktekkan paham maksad, negara kekuasaan, ke negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat. Tetapi ada anggapan, Prof, ya, Rechtsstaat yang kita anut itu suatu konsepsi Barat yang tidak sepenuhnya pas dengan konteks kita gitu. Juga konsep rule of law. Ini dua konsep yang di Eropa kontinental maupun di Anglo-Saxon dan Amerika gitu. Apakah Prof melihat juga ini? Ada sebab itu penyebab dari pemahaman makna yang kurang tepat tentang arti Rechtsstaat sebagai Rechtsstaat dan rule of law ini dalam konteks Indonesia? Karena banyak yang berpendapat, dan kalau saya mengutip pendapat Prof sendiri, kita belum mengacu kepada yang disebut negara hukum Pancasila gitu. Dan ini salah satu penyebab dari segala sumber kompleksitas persoalan yang kita hadapi sekarang. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan terima kasih yang mendalam untuk Aliansi Kebangsaan yang berkenan menghadirkan saya untuk acara diskusi dalam podcast kali ini. Saya ini seorang akademisi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tetapi kehadiran saya sebagai pribadi bukan mewakili institusi kami. Saya ingin mengkoreksi sebentar, sedikit. Tadi oleh Bapak disebutkan saya itu ahli hukum tata negara. Sama sekali bukan. Saya menyadari saya itu orang yang tidak mempunyai keahlian. Ahli tata negara apalagi, ahli yang lain-lain juga enggak. Saya lebih banyak menekuni ilmu hukum, ilmu sebagai genuine science. Dan disitulah ada ranah kajian filsafat, ranah kajian sosiologisnya, ranah kajian positivisme hukumnya, dan lain sebagainya. Jadi disitulah saya selalu bergelut dengan ilmu itu. Nah, kemudian menjawab pertanyaan dari Bapak yang tadi saya sudah pernah menyatakan tentang negara hukum Pancasila. Bagi saya, kita memang bernegara sebagaimana umumnya negara hukum yang modern, hidup setelah lahir setelah abad 17, 18 dan puncaknya pada abad 19 dan 20. Negara-negara hukum modern itu terinspirasi dan juga selalu hampir-hampir diwarnai oleh apa yang disebut Rechtsstaat. Ya. Kita tahu Rechtsstaat itu sendiri sebetulnya sebuah konsep negara hukum yang berasal dari Eropa. Di sanalah Rechtsstaat sebagai negara hukum modern sangat diwarnai oleh warna sosial dan kultur bahkan sampai dengan kosmologi yang
ada di wilayah Eropa Barat pada waktu itu. Pada abad-abad itu, khususnya abad 17, 18, dan 19 puncaknya, itu Eropa Barat itu sudah berkembang. Kalau saya mengambil satu ajaran, ada yang disebut tahap teologis, ada yang disebut tahap positifis atau tahap metafisis, dan yang tahap ketiga itu tahap yang positivistik. Inilah tahap modern, dan inilah yang ada di abad 19 itu. Nah, negara hukum yang ada dan lahir berkembang di abad itu, itulah negara hukum modern, Rechtsstaat. Filosofinya bertumpu pada individualisme dan liberalisme. Ini sudah meninggalkan tahap-tahap yang teologis dan metafisis itu. Kehidupan sudah berubah. Hak-hak individu selalu menjadi tumpuannya. Setiap individu itu punya akal, punya rasio, punya logika, dan itulah yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengubah kehidupan, termasuk dalam rangka bernegara. Oleh karenanya, Rechtsstaat pasti harus rasional. Selain harus rasional, diinginkan ada kehidupan yang tertib, teratur. Dan yang seperti itu hanya bisa berjalan kalau organisasi yang namanya negara itu dijalankan secara mekanik, seolah-olah mesin. Semuanya bergerak teratur, kemudian berjalan. Nah, yang seperti itu. Satu hal juga dalam kehidupan modern, bahwa yang kemudian namanya orientasi kehidupan itu lebih banyak fokusnya pada materi, pada hal-hal yang bersifat fisis. Itulah oleh karenanya kehidupan orang modern, termasuk negara hukum modern, Rechtsstaat, lebih banyak berorientasi dalam rangka pemenuhan materi. Hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang bersifat teologis, religius, termasuk yang metafisis, memperhatikan bagaimana hukum alam. Itu banyak ditinggalkan oleh Rechtsstaat. Oleh Rechtsstaat. Nah, itulah yang oleh karenanya kita harus tahu betul yang disebut Rechtsstaat itu sebetulnya satu tahap perkembangan kehidupan berorganisasi melalui negara yang dulunya sebetulnya ada yang disebut aspek teologis, religius, metafisis itu harus diperhatikan, bukan ditinggalkan. Nah, pada waktu kita dijajah Belanda, kita disekoi dengan Rechtsstaat itu. Dan kemudian kita pun tidak mempunyai banyak untuk banyak berpikir hukum, negara hukum. Indonesia kalau merdeka itu kayak apa? Kita tiba-tiba memang harus, dan itu takdir, kita merdeka tahun 1945. Tapi sebelumnya kita nggak pernah berpikir nanti mau seperti apa. Nah, itulah yang kemudian di dalam konstitusi kita, di sana disebutkan Indonesia itu negara hukum dalam kurung Rechtsstaat. Ini kita dipengaruhi oleh pola pikir Eropa Barat melalui Belanda. Dan itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Machtstaat, negara kekuasaan. Kita sepentas bisa menerima itu. Tetapi kemudian melalui pemikiran yang panjang, filosofis dan lain sebagainya, kita bersyukur bahwa kita itu tidak mestinya dengan negara yang namanya Rechtsstaat, tetapi negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan itulah oleh karenanya saya menyebutnya negara hukum Pancasila. Nah, di dalam negara hukum Pancasila inilah
maka segala aspek kehidupan, baik dari yang teologis, religius, metafisis sampai dengan yang rasional, itu semuanya tertampung di sana. Bahkan dengan konsep negara hukum Pancasila, kita pun bisa mengantisipasi kalau ada berbagai macam kemunafikan, kepura-puraan, simulakrum, seolah-olah demi negara, demi bangsa, ternyata demi diri sendiri, ternyata demi keluarganya, kata-kata yang bagus ternyata isinya tidak cocok dengan yang diucapkan. Nah, itulah oleh karenanya negara hukum Pancasila ini harus menjadi komitmen kita semua ketika perjalanan bangsa dan negara ini ditengarai tadi pasca reformasi. Ada tanda-tanda yang menyimpang dari itu. Maka kita harus secara jernih mengingatkan pada diri kita, mengingatkan pada bangsa kita. Ayo kita kembali ke jalan yang benar. Ke konsep yang benar, negara hukum Pancasila. Itu saya kira. Terima kasih Prof. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi kita selama ini memaknai secara keliru konsep Rechtsstaat itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti dalam pembahasan di BPUPKI sampai ke PPKI, sebenarnya sangat luar biasa para founding fathers kita. Semua pemikiran yang Prof sampaikan tadi itu sebenarnya sudah ada di sana ya. Mereka sudah berpikir bahwa kita tidak semata-mata mengadopsi suatu konsep secara mentah dari Barat, tapi kita punya diperkaya dengan tadi yang Prof sebut sebagai metafisis, teologis, dan apalagi sosiologis ya. Berbeda dengan konsep Rechtsstaat di Barat yang hanya bertumpu pada materi, individu, dan liberalisme gitu. Nah, kenapa pemikiran demikian genuine dan cemerlang ini ya dari para founding fathers ini? Kenapa kemudian tidak tercermin ketika terjadi amandemen itu? Padahal kita sudah menghasilkan begitu banyak pakar-pakar hukum, ilmuwan hukum yang hebat yang sebenarnya ikut terlibat dalam proses amandemen itu. Kira-kira seperti apa, Prof? Kita kan sudah menerima Pancasila itu sebagai fundamental norm, ground fundamental norm, philosophical Grundslag. Tetapi sekarang pemaknaan kita atau pemahaman kita terhadap nilai yang demikian agung itu kok seperti merosot gitu. Apakah ini di fakultas-fakultas hukum juga disadari, Prof, di kampus itu? Iya. Menjadi lebih teknis gitu. Jadi kita harus ingat bahwa founding fathers kita, utamanya Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, dan kawan-kawannya, termasuk Profesor Supomo dan lain sebagainya. Bung Karno kan pernah mengatakan bahwa kita perlu memiliki yang namanya filosofische Grundslag untuk Indonesia yang merdeka, dan itu dibicarakannya, dikemukakannya oleh Bung Karno pada saat sidang BPUPK. Apa yang disebut sebagai filosofische Grundslag, dasar falsafah negara, itulah jiwa, itulah semangat, itulah tekad, dan seluruh nilai-nilai yang berada dan dijadikan dasar untuk Indonesia merdeka itu. Dan itu tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila itu. Nah, kalau kita kembali ingin menengok sejarah, kita mesti kagum pada Bung Karno dan angkatan beliau, generasi emas yang pertama itu. Dan itu yang mestinya kita bersyukur. Mensyukuri itu artinya menjalankan, menjabarkan itu lebih lanjut sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Bukan mengganti. Lah kalau mengganti itu sudah lain persoalannya. Kita merdeka dengan susah payah, pengorbanan jiwa raga. Dan kemudian kita merdeka atas izin rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi kemudian setelah negara ini berjalan sedemikian rupa, orang-orang memperebutkan sayalah yang mesti berkuasa. Dan kemudian dengan kekuasaannya itu
dia mengubah cita-cita dan tujuan negara, bahkan sampai dengan dasar falsafahnya seenaknya sendiri. Pancasila pun ditafsirkan secara subjektif, dan yang seperti itu kalau kita kembalikan lagi kepada ajarannya Bung Karno, termasuk ajaran cendekiawan yang namanya Profesor Dr. Andes Notonagoro, itu ahli pakar betul di bidang filsafat Pancasila. Mestinya itu yang menjadi rujukan kita. Bukan kemudian kita studi banding ke luar negeri, di sana ada begini, itu kita ikuti. Cocok enggak dengan Pancasila? Kalau enggak cocok dengan Pancasila, jangan diikuti. Nah, saya mengamati banyak tokoh-tokoh kita yang sangat gemar studi banding ke luar negeri, mencari bahan-bahan tetapi tidak mampu untuk menyaring apakah ini sesuai dengan filosofi kita, filosofi Groundslah kita, dasar falsafah kita Pancasila atau tidak. Nah, itulah yang kemudian yang katanya di sana baik, ternyata di Indonesia tidak baik. Nah, yang seperti itulah yang kemudian kita lihat terus-menerus fitrah bangsa, fitrah negara Indonesia itu kemudian berubah. Berubahnya semakin lama semakin jauh. Musyawarah mufakat nggak ada, yang ada voting, dan itu bagian dari falsafah individualisme, liberalisme lagi, dan itu nggak cocok dengan Indonesia. Kenapa itu yang terus menerus kita gunakan? Saya kira di situlah. Terima kasih Prof. Penjelasan saya ke Pak Ponco. Pak Ponco, berdasarkan pemaparan dari Prof. Sugito tadi ya, kita ada reduksi pemahaman tentang nilai-nilai yang sebenarnya terkandung dalam Pancasila dan konstitusi kita pada tahap awal gitu. Mestinya itu kan tadi dikatakan Pancasila itu menjadi rex ide, stat ide dari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara kita gitu. Tapi reduksi pemahaman ini yang kemudian terjadi ketika proses amandemen dulu gitu. Kita menjadi semakin teknis dan mengambil model yang tadi dikatakan oleh Prof, mengambil model dari Barat, mungkin kita eksplisit Amerika, suatu model Amerika yang tadi libertarian, sistem voting, dan meninggalkan prinsip musyawarah mufakat gitu ya, yang sebenarnya sudah ada di dalam pemikiran para founding fathers ketika mereka merumuskan konstitusi kita, Pancasila dan konstitusi kita. Itu pemikiran sebenarnya luar biasa gitu. Pak Ponco, salah satu yang misalnya kita lihat dampak serius dari reduksi pemahaman yang mendasar ini, misalnya kita lihat ketika amandemen, lembaga yang demikian hebat hasil pemikiran yang jenis seperti MPR itu direduksi. Lembaga yang tadi mencerminkan prinsip musyawarah mufakat, sila keempat Pancasila itu direduksi perannya. GBHN ada utusan golongan sebagai representasi tadi. Demokrasi yang berbasis musyawarah gitu, konsensual demokrasi juga dihilangkan gitu. Ini salah satu saya kira akibat dari tadi reduksi pemahaman yang menyempit tentang rex ide dan stat ide kita gitu. Barangkali Pak Ponco bisa menjelaskan soal ini lebih lanjut. Terima kasih Pak Mana. Saya background saya pengusaha bukan, jadi saya lihat dari segi praktis. Yang menarik buat saya begini, kita membuat kesalahan besar karena kita tidak paham negara ini menuju kemana. Banyak orang pada waktu itu, pada euforia itu, barangkali bagian dari nuansa yang diterbitkan bahwa ada kebencian terhadap perilaku Orde Baru yang dijadikan alasan. Ini yang kita suka lupa, bahwa dari dulu sejak Indonesia, masyarakat Indonesia, artinya bukan Republik Indonesia, jadi sebelum merdeka itu, kita itu punya problem satu, gitu. Yaitu kita paling
paling tidak sadar kalau kita diadu domba. Jadi pada tahun 98 itu antara keinginan untuk memperbaiki dan isu-isu adu domba itu bercampur. Orang tidak tahu lagi mana yang mana. Pada saat proses amandemen itu. Iya, gitu. Saya lihat amandemen itu, sebetulnya amandemen itu kalau saya tidak salah mendengar dari para pelaku-pelaku itu, cuman satu yang dia mau amandemen, yaitu masa jabatan. Masa jabatan presiden. Presiden itu yang mau diamandemen supaya tidak terjadi lagi. Karena Pak Bung Karno naik gembira, turunnya nggak bagus. Pak Harto naik semua dipuja, turunnya nggak bagus. Dan hampir seumur hidup gitu ya. Ya, dan itu menunjukkan bahwa dari situ ada kesimpulan bahwa barangkali sebaiknya kita batasi masa jabatan. Tetapi ternyata apa yang terjadi, ada state capture, ada pembajakan terhadap MPR. Isu-isu itu tidak berhenti di situ. Ada kepentingan-kepentingan lain yang mempengaruhi. Saya dari kacamata seorang pengusaha, kepentingan apa sih yang paling mempengaruhi gitu? Kepentingan untuk menguras kekayaan alam kita. Itulah kepentingan paling utama yang mendistorsi amandemen itu. Kalau kita lihat hari ini, ternyata benar gitu, bahwa kalau kita lihat zaman Bung Karno sampai zaman Pak Harto, izin pertambangan cuma 1.000, di bawah 1.000. Ya. Zaman SBY ke tahun ke-8 sudah jadi 11.000. Terus hasilnya kemana? Gitu. Itu hasil yang direbut oleh orang-orang lain yang mengambil kekayaan alam. Jadi buat saya sederhana bacanya saya nggak lihat filosofi, saya lihat siapa sih yang mengambil keuntungan di sini. Itu menurut saya gitu. Oleh karena itu buat saya hari ini kita tidak punya pilihan lain kecuali kita harus merenung kembali. Dulu waktu bikin negara ini, apa sih konsepsinya, apa sih citanya yang harus kita pegang gitu. Tanpa pegang itu, kita akan makin lama makin tersasar jauh gitu. Tiap orang tiba-tiba merasa dia paling tahu, oh problemnya ini, saya lah jawabannya gitu. I don't think that's the issue. Kita harus kembali ke sana. Dan satu hal yang kita tidak bisa pungkiri, Indonesia itu bineka. Tidak ada bangsa di dunia yang sebineka Indonesia. Itu satu kondisi yang tidak harus begitu. Jadi apapun sistem apa kita pakai gitu. Adapun Pancasila dipakai justru menghadapi kebinekaan itu. Kalau kita lihat fungsi Pancasila yang paling utama, ontologi yang paling dasar dari Pancasila itu kan mencari titik temu dari yang bineka itu. Kalau saya nggak salah, Prof. Gitu. Jadi dia mencari titik dari yang bineka-bineka, dia ada nggak kesamaan-kesamaan gitu. Maka kesamaan-kesamaan itu dijadikan dasar untuk membangun masa depan. Jadi membangun masa depan itu dasarnya adalah persamaan dari yang bineka. Gitu. Itulah kira-kira gitu. Dan ini sama sekali diabaikan dalam itu. Seolah-olah gitu. Dan seperti kita ketahui, Pancasila itu kita kenal sebagai titik temu dan sebagai titik tumpu, di mana pembangunan itu didasarkan kepada kesamaan-kesamaan itu, dan juga menjadi titik tuju supaya yang kita bangun itu sesuai dengan kita cita-citakan. Dia menjadikan koridor ke depan tuh kayak apa sih supaya kita nggak melenceng jauh gitu. Tiga fungsi ini diabaikan gitu. Titik tumpu gitu. Kalau titik tumpu yang paling mendasar itu adalah konstitusi. Kalau konstitusinya tidak berdasarkan Pancasila sebagai titik tumpu, nanti yang lainnya pasti berantakan. Itu kira-kira filosofi saya melihatnya dari kacamata itu. Pasti tiba-tiba kita melenceng kayak gini, kenapa gitu? Karena ada orang-orang yang ingin mengambil kekayaan alam sejak zaman dulu, bukan baru, sejak ratusan tahun. Indonesia ini punya satu kutukan kekayaan alam, bahwa kekayaan alam itu mestinya memberi manfaat bagi bangsa yang memilikinya gitu.
Kita lihat Saudi Arabia, Brunei makmur karena punya beberapa kekayaan alam yang luar biasa gitu. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, kita dijajah, rakyatnya menderita gitu. Jadi ada something wrong dalam mindset. Itu yang kita mesti koreksi. Jadi kita mesti koreksi, kekayaan alam itu harus memakmurkan kita, bukan justru membuat kita menderita. Itulah kira-kira kesalahan kita. Jadi kalau kita mau lihat cita negara, kita pelajari itu apa biasa gitu. Sampai ini hari makin lama makin tenggelam kita gitu. Seolah-olah gitu. Kita hari ini tidak bisa membedakan antara partisipasi rakyat yang sangat krusial bagi perkembangan dengan liberalisasi gitu. Seolah-olah semua orang sama aja, mau warga negara nggak warga negara sama aja. Kalau gitu berapa bikin negara? Kan negara kan untuk melindungi rakyatnya, untuk tempat rakyatnya berkembang gitu. Kalau liberalisasi kan seluruh dunia boleh situ. Kita lihat aja perubahan Undang-Undang 45 itu, sistem-sistemnya nilai-nilainya itu sangat liberal itu. HAM yang dipakai HAM internasional. Jadi nggak membedakan orang Indonesia atau orang non Indonesia, semua dianggap sama. Gitu. Loh, keunggulan menjadi warga negara itu apa? Jadi warga negara Indonesia yang harusnya menjadi basic tumpuan kemampuan kita, justru tidak dikembangkan dengan baik. Itulah permasalahan yang timbul. Tentu tadi Prof. Sudijito menceritakan dari kacamata hukum, pergeseran ini terjadi karena kita tidak paham gitu. Saya dari kacamata material gitu, saya lihat pergeseran ini terjadi karena ada orang yang memanfaatkan itu gitu. Ada intervensi, Mak. Oh iya pasti itu. Ya. Kita kan dulu negara makmur ya, gitu. Zaman Majapahit makmur. Tiba-tiba dijajah, kenapa kita? Dijajah oleh orang yang jumlah kekuatan militernya jauh lebih kecil dari kita. Kita lengah karena yang diserang itu bukan militer kita, yang diserang itu budaya kita. Kita tiba-tiba tidak sadar kekuatan budaya kita tiba-tiba diserang gitu. Hari ini barangkali Manuel, bidang yang paling lemah kita tuh bidang budaya. Kita nggak pikir bagaimana pengembangan budaya kita supaya unggul gitu. Kita anggap ekonomi lebih penting, politik lebih penting, budaya yang menjadi esensi bahasa Indonesia dianggap tidak penting gitu. Kita udah mereduksi budaya kita sekedar kesenian gitu. Itu luar biasa, kemunduran luar biasa. Padahal budaya itu karakter. Jepang itu maju karena budayanya kuat. Cina maju karena budaya kuat, bukan karena sistem politiknya gitu. Sistem politik nggak ada gitu. Ini budaya kita sudah terpuruk begitu jauh gitu. Nah itu kira-kira dari kacamata saya kenapa tiba-tiba kita down dan persoalannya bagaimana kita kembali ke Terima kasih Pak Ponco. Jadi saya tangkap tadi dari Prof, ketika proses amandemen itu terjadi penyimpangan kita ke semangat awal, spirit awal ya. Tadi kalau dari Prof tadi ada reduksi pemahaman. Dulu kita, para founding fathers kita membayangkan negara hukum Pancasila yang jauh lebih luas dari sekedar Rechtsstaat atau rule of law-nya. Kemudian dari Pak Ponco tadi, ketika proses amandemen terjadi, kita tidak bisa hindari ada intervensi faktor-faktor luar, kepentingan luar itu. Karena kekayaan alam kita, dan ini sudah terjadi sejak lama gitu, yang akhirnya menggiring kita masuk ke dalam suatu situasi ekonomi yang boleh kita katakan secara tegas liberalisme sekarang dengan segala implikasinya gitu. Dan ini semua berarti ada penyimpangan terhadap nilai-nilai dasar, roh, spirit yang kita anut sebenarnya di dalam Pancasila dan konstitusi kita gitu. Dan itu membawa akibat yang sangat kita rasakan sekarang ini gitu ya. Di bidang ekonomi, di bidang hukum misalnya Prof. Saya kembali ke Prof itu ya. Misalnya gini. Pancasila sebagai philosophical Grundslag dan sebagai stat fundamental norm itu ya, seharusnya dia menjadi acuan guidance bagi seluruh produk hukum kita gitu, yang dari yang paling tinggi hierarkinya sampai yang terendah gitu ya. Dia menjadi apa? Semua produk hukum kita itu bersumber kepada Pancasila seperti yang dikatakan Prof tadi. Jadi Pancasila itu apa? Dia legal binding product pada semua kebijakan pemerintah gitu, dan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan itu.
setiap proses hukum yang sudah dijiwai oleh kita. Jadi ada semacam state obligation. Ini yang terjadi tidak gitu. Sekarang ada fenomena baru yang disebut itu legalisme otokratik. Justru pemerintah sendiri di dalam penyimpangan itu dibenarkan oleh aturan hukum yang dia buat sendiri gitu. Kita lihat ya, ini agak banyak contoh mutakhir akhir-akhir ini kita lihat ya. Jadi seolah-olah hukum itu disubordinasikan kepada kepentingan pemerintah gitu. Aturan bisa dibuat untuk membenarkan kebijakan. Ya, bagaimana Prof melihat ini juga nanti Pak Ponco, saya minta pandangan tadi sebagai pengusaha gitu. Terima kasih. Baik, dalam pandangan saya Pancasila itu sudah menyentuh, mencakup, mengakomodasi seluruhnya untuk kehidupan bahagia di dunia sampai kehidupan di akhirat. Dan ini pun menjadi fondasi bagi negara kita untuk menjadi negara yang bisa membahagiakan rakyatnya. Pancasila itu sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ada. Sebelum digali oleh Bung Karno. Dan Pancasila yang dulu sudah dipraktekkan oleh nenek moyang kita, itu masih banyak sekali yang relevan untuk kehidupan kita saat ini. Dan itulah yang disebut sebagai sistem nilai. Berfungsi sebagai way of life. Orang boleh saja nggak hafal Pancasila, tetapi mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi bisa ada di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, sampai mestinya di dalam negara kita. Baru kemudian kita berbicara setelah kita merdeka, Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Itulah yang dikemukakan oleh Bung Karno sebagai filosofische Grundslag. Dan itulah kausa finalisnya kajian tentang Pancasila itu. Disitulah kita kemudian harus berbicara Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Dan inilah yang harus kemudian dimengerti oleh penyelenggara negara dan dituangkan dalam segala kebijakan sampai dengan regulasi-regulasi dalam bentuk undang-undang yang manapun. Itu artinya Pancasila betul-betul dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Salah satu hukum Indonesia itu undang-undang itu. Tapi undang-undang itu bukan satu-satunya hukum, apalagi hukum yang tingkatnya tertinggi. Bukan. Kita mengenal ajarannya Thomas Aquinas misalnya. Ada lex eterna yang langsung dari Tuhan. Itu sempurna, itu abadi. Ada lex divina. Hukum Tuhan yang sudah tertuang di dalam kitab-kitab suci. Termasuk Injil, Bible, dan lain sebagainya. Dan orang Islam, Al-Quran, Al-Hadis. Tapi kita juga harus berbicara lex natura. Hukum alam. Hukum alam itu banyak sekali menginspirasi kita, membimbing kita, memberi ilmu pada kita. Yang jujur itu pasti mujur. Yang salah itu pasti seleh. Itu kita bisa belajar dari hukum alam. Mau menjadi besar harus berjuang dari yang kecil. Itu semuanya perlu kita pelajari. Baru kemudian setelah kita berbicara tentang Rechtsstaat atau berbicara untuk konteks Indonesia, negara hukum Pancasila, maka kemudian undang-undang, aspek hukum legal tertulis formal yang disebutnya hukum positif, itu tidak boleh tidak bersumber pada hukum-hukum yang di atasnya. Dalam konteks Indonesia, sumbernya adalah hukum Tuhan. Maka sila ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh tidak harus ada. Membuat undang-undang dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa.
membuat vonis pengadilan Dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan sekedar pajangan, bukan sekedar formalitas, tapi itu harus dijabarkan dalam seluruh proses kegiatan pembuatan undang-undang maupun penerapan. melaksanakan, menegakkannya. Itu harusnya seperti itu, dan oleh karenanya kita tidak boleh tidak membuat undang-undang yang sekarang sudah menjamur. Banyak sekali obesitas yang namanya perundang-undangan. Itu perlu kita koreksi kembali. Apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum? Kalau belum, ya itu harus dikoreksi betul, koreksi total. Nah, itulah yang sebetulnya pekerjaan berat bagi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Tapi nyatanya kedua lembaga sekarang, lembaga negara itu sekarang kita pertanyakan lah. Etika pada 9 hakim konstitusi saja bermasalah. Nah, yang seperti itulah yang kemudian kita hari-hari ini hidup dengan hukum yang sebetulnya tidak berdasarkan Pancasila, tapi dibuat, diamalkan, dilaksanakan, ditegakkan berdasarkan kepentingan-kepentingan. Kalau saya punya kepentingan, itu saya tahan. Nggak usah ada apa-apa, saya tahan. Tapi kalau saya punya kepentingan, ya nanti dulu lah. Nggak usah saya tahan dulu. Saya nggak usah jelaskan, saya kira semuanya udah paham yang saya maksudkan. Kira-kira seperti itu. Iya. Betul, Prof. Saya paham. Barangkali Pak Ponco ingin menambahkan dari segi ini, bagaimana hukum direkayasa menjadi subordinasi dari kekuasaan. Dan ini implikasinya serius ini. Ya, jadi ada konsep yang diselewengkan gitu. Jadi konsep ini berdasarkan monarki gitu. Seolah-olah raja itu yang membuat segala keputusan. Bukan kita berbasis kepada sesuatu yang lebih luhur gitu. Bahwa raja itu hanya menjalankan satu nilai-nilai yang mesti kita pahami. Nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila itu gitu. Kalau saja penguasa tidak mentaati itu, maka konsekuensinya seperti apa kita lihat gitu. Dan dulu kenapa revolusi Prancis terjadi, karena saya menganggap bahwa saya negara gitu kan. L'état c'est moi. Ya, saya negara. Itu yang ditiru oleh para penguasa. Seolah-olah negara itu bagian rezekinya dia lah dapat dari gitu negara. Bukan dia menjalankan satu misi. Itu yang menjadi masalah hari ini. Itu yang harus kita koreksi dengan baik. Oleh karena itu saya tadi sebelum ini bicara gitu. Dalam mengkoreksi ini saya bilang sama Prof, saya bilang mestinya cendekiawan bicara dong, jangan diam-diam aja. Cendekiawan mesti bicara, mengingatkan bahwa tidak seharusnya begitu. Yang benar adalah begini-begini gitu. Jangan cendekiawan ikut diam saja gitu. Malah cendekiawan kita kadang-kadang sekarang terkooptasi dengan kekuasaan. Hanya demi keuntungan sedikit, tiba-tiba melegitimasi apa yang menjadi ucapan-ucapan itu. Kalau cendekiawan kita melegitimasi kekuasaan, maka itulah terjadi hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan juga gitu. Karena cendekiawannya nggak bicara gitu. Hukum itu kan cendekiawan mesti bicara yang benar itu apa gitu. Jangan yang benar menurut kekuasaan, itu nggak bisa. Jadi itu saya kira yang kalau saya boleh kritik itu, cendekiawan kamu di mana hari ini? Kamu yang mesti come up depan gitu. Anda yang paling mengerti persoalan ini. Jangan stay behind, jangan di belakang gitu. Anda yang harus di depan. Sekarang ini kan seolah-olah otoritas keilmuan itu kalah oleh otoritas politik gitu. Itu nggak boleh terjadi. Selamanya otoritas keilmuan itu di atas otoritas politik. Kita lihat aja dalam sejarah Quran. Namanya Fir'aun itu kan menganggap
otoritas dia tertinggi gitu. Otoritas kebenaran dari Allah kalah sama dia gitu. Anak Robi gitu. Yang mengambil itulah disaster kita. Jadi hari ini kalau bahasa modernnya itu legalisme autokrasi itu karena tiba-tiba kebenaran itu tidak menjadi rujukan gitu. Dan itu tugasnya cendekiawan untuk menceritakan kebenaran itu ada di mana gitu. Somebody have to remind gitu. Jangan sampai tiba-tiba semua itu bukan urusan saya, itu urusan penguasa. I say no, Anda yang tahu, Anda yang have to say gitu. Kira-kira begitulah. Iya, terima kasih. Sekarang Pak Ponco dan Pak Prof ya, kita tadi sudah bicara banyak terjadi penyimpangan, terjadi reduksi pemaknaan terhadap Pancasila dan konstitusi kita gitu. Akhir-akhir ini dalam masyarakat kita mulai muncul kesadaran seperti itu. Ada banyak penyimpangan. Apa yang kita harapkan pada awal reformasi dulu tidak seperti itu ternyata. Berjalannya menyimpang gitu. Lalu ada keinginan kuat agar kita kembali ke 1945 yang asli gitu. Ini salah satu suara yang bergema kuat dalam masyarakat. Kita kembali kepada semangat asli Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana dirumuskan oleh para founding fathers gitu. Dan suara-suara itu muncul dari berbagai kelompok, termasuk terakhir misalnya disuarakan oleh Ketua MPR sendiri Pak Bambang Susatyo gitu ya. Nah, kalau kita impun dari berbagai pendapat yang muncul di masyarakat, itu ada beberapa. Pertama misalnya gitu, ada keinginan untuk menyempurnakan kembali konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 yang dianggap sudah melenceng akibat amandemen tahun 1999 sampai ke 2003 itu. Pertama itu ada pemikiran kembali ke Undang-Undang Dasar asli seperti yang pernah dilakukan Bung Karno melalui dekret Presiden 5 Juli 59. Kemudian yang kedua juga ada pemikiran melakukan penyempurnaan melalui amandemen kelima gitu. Nah, ada juga pemikiran itu kita mengkaji ulang hasil amandemen ini, kemudian melakukan penyempurnaan via melalui adendum gitu. Nah, ini pemikiran yang bermunculan di masyarakat gitu. Kira-kira dari Pak Ponco dan Prof Sugito, alternatif ini apa yang sedikit lebih baik bisa kita dan bisa dilaksanakan gitu. Kalau kita betul memang punya komitmen yang sama ingin meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi dalam waktu 25 tahun terakhir ini gitu. Kita ambil contoh seperti di Amerika ya, konstitusi mereka itu di amandemen, tetapi dia tidak melakukan rewriting atau mengubah kalimat-kalimatnya, dia hanya adendum gitu, dan ada 27 Bill of Rights adendum yang dilakukan oleh mereka tanpa mengubah konstitusi dasarnya gitu. Nah, kita kemarin banyak anggapan kita bukan adendum, kita sudah mengubah itu konstitusi. Kira-kira kalau menurut Prof dulu, metode apa yang paling baik kalau kita ingin kembali dalam rangka ini tadi Prof, kita kembali ke fitrah cita negara kita yang sesungguhnya itu, di mana Pancasila menjadi Rex ide sekaligus stats ide gitu. Iya, terima kasih. Jadi bagi saya sebelum sampai pembicaraan teknis mengenai metode ya, apakah dengan cara ini atau cara itu, saya ingin bicara soal esensinya. Karena kita itu sebetulnya bernegara itu mau dengan konstitusi atau tidak dengan konstitusi, itu sebetulnya sudah pilihan. Ada negara yang tanpa konstitusi juga menjadi berkembang. Hebat. Inggris kan tanpa konstitusi. Magna Carta. Ya, berlaku sistem common law. Dan kita sudah sepakat untuk negara hukum Pancasila berkonstitusi. Konstitusi kemudian sudah dibuat, sudah disahkan 18 Agustus 1945. Tapi itu belumlah sebuah konstitusi yang sempurna. Itu sebuah konstitusi yang menurut Bung Karno dibuat secara tergesa-gesa dan menjadi undang-undang dasar yang
sifat kilat. Di situ kita menangkap bahwa memang ada keharusan, keniscayaan bagi generasi penerusnya untuk menyempurnakannya. Jadi saya pakai istilah harus disempurnakan. Jangan ada baik itu istilah maupun substansi dan esensinya bukan penyempurnaan tapi penggantian. Lah itu kan yang sekarang banyak dimasalahkan di situ. Kita pergantian. Ada yang mengatakan sudah diganti, sekarang kita tidak memiliki Undang-Undang Dasar 1945, tapi yang diberlakukan adalah Undang-Undang Dasar tahun 2022. Kan seperti itu. Itu banyak seperti itu. Saya tidak berpihak pada yang manapun. Saya mempunyai pendapat memang konstitusi kita belum sempurna, perlu disempurnakan. Nah, kemudian bagaimana harus menyempurnakan? Pertama, siapa dulu yang kemudian harus terlibat dalam penyempurnaan itu? Siapa yang? Idealnya kan seluruh rakyat didengar aspirasinya. Dan yang jauh lebih penting terkait dengan aliansi kebangsaan ini, yang selalu berbicara menempatkan cendekiawan itu sangat penting. Cendekiawan itu ilmuwan. Negara kita yang sekarang gelap ini bisa menjadi terang benderang kalau amandemen dalam rangka penyempurnaan itu banyak dimainkan, diperankan oleh ilmuwan yang ahli di bidangnya. Bukan politisi yang kemudian diangkat ke sore-sore nggak tahu apa-apa, malah justru bentrok dengan ilmuwan yang dianggap menghalang-halanginya. Nah, sekarang saya setuju dengan Pak Ponco, ilmuwan harus bangkit. Ilmuwan harus pegang peranan. Ilmuwan harus memberi pencerahan pada bangsa ini. Tidak boleh hanya diam di kampus, tapi kita sebagai ilmuwan harus memberi pencerahan, khususnya kalau kita mau konstitusi kita itu disempurnakan. Soal teknisnya, adendum dan lain sebagainya, ilmuwan nanti akan bisa memutuskan pada pasal yang mana yang perlu untuk direvisi, silahkan ilmuwannya. Terima kasih. Saya kira Pak Ponco tadi yang disampaikan Pak Prof ini menarik ini ya. Jadi bukan soal teknisnya ini, tapi lebih pada substansi dan keterlibatan seluruh masyarakat di dalam proses penyempurnaan. Jadi tadi bukan ini penyempurnaan ya terhadap penyimpangan-penyimpangan. Pak Ponco sendiri melihat bagaimana persoalan? Ya, saya kira seperti saya katakan, yang harus menyempurnakan itu kalau ada masalah di bangsa gitu cendekiawannya gitu. Cendekiawannya. Ya, memang seluruh rakyat harus berpartisipasi, tetapi dia direpresent oleh kecendekiawanan itu. Oleh itu cendekiawan harus berperan gitu. Tapi daripada dimensi lain ada yang satu yang saya mau ingatkan gitu. Yang saya ingatkan tadi pertama bahwa ada pihak-pihak yang akan mencegah itu terjadi. Pihak-pihak yang ingin mengambil kekayaan alam kita. Jangan pernah lupa itu. Kita tidak hidup di ruang yang steril gitu. Intervensi itu banyak. Ya, itu akan menghambat proses ini. Oh iya pasti. Dan itu melalui proksi-proksi mereka. Gitu. Ada tiba-tiba konsultan mana, itu bagian dari proksi. Gitu. Masa sih kita nggak punya cendekiawan yang cukup? Kita banyak cendekiawan orang jenis-jenis. Cuman di dalam sekarang ini, apalagi dalam digital ini, kita kan newcomer di dalam digital. Digital kita isinya kita nggak tahu siapa yang isi. Digital demokrasi kita diisi oleh orang siapa nggak tahu. Itu yang kita nggak sadar bahwa ada pihak-pihak yang menggunakan itu yang kita belum aware gitu. Itu hanya bisa terjadi kalau ada kesadaran tinggi daripada cendekiawan. Ayo, mari kita pertahankan. Kita ambil contoh yang paling sederhana, Pak. Mana? Pada waktu kita merdeka, pihak sekutu datang kembali,
yang bergerak itu kan masyarakat, bukan pemerintah. Masyarakat. Kalau masyarakat nggak partisipasi, bubar kita udah kapan-kapan di jalan. Iya kan? 10 November itu berapa yang tentara, berapa yang bukan tentara, itu kan menunjukkan gitu. Tetapi sekarang cendekiawan harus berpartisipasi, bukan hanya semua yang punya legal position gitu. Setiap cendekiawan do something gitu. Kesadaran itu harus timbul, harus ada semangat. Karena kemerdekaan ini bukan everyday can get it. Kalau nggak ada rahmat Tuhan nggak akan ada gitu. Terlalu sulit tuh. Ini barangkali yang perlu disadari. Cendekiawan, mari kita perbaiki semua. Baik. Itu kira-kira. Ya. Baik Prof. Sujito dan Pak Ponco, berhubung waktu kita sudah hampir selesai, barangkali ada semacam pendapat akhir ya dari Prof. dan Pak Ponco. Ini lebih harapan saja gitu. Kita akan sebentar lagi akan memasuki pemilu, pilpres, dan akan ada parlemen baru, ada pemerintahan baru. Kira-kira harapan kita tadi ya, bagaimana penyempurnaan pada konstitusi kita ini sehingga kita betul-betul kembali ke fitrah cita negara kita yang berdasarkan Pancasila itu, kira-kira seperti apa harapan Prof? Baik. 1-2 menit. Iya, pertama kita tidak perlu ragu-ragu bahwa kita mesti kembali kepada negara hukum Pancasila. Di dalam negara hukum Pancasila itu semua hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berasal dari Tuhan yang disampaikan oleh para rasul maupun yang dibuat oleh penguasa, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Pancasila. Itulah oleh karenanya hari-hari ini kita memilih siapapun jadi pemimpin negara ini maupun yang akan duduk di dalam lembaga legislatif. Kita harus pastikan mereka itu, beliau-beliau itu orang yang Pancasilais. Kalau tidak Pancasilais jangan dipilih. Saya kira itu. Terima kasih. Dari Pak Ponco barangkali. Ya, dari saya tambahan sedikit aja. Selain Pancasila, yang dipilih mesti orang-orang yang cerdas ya. Gitu. Jangan karena pengaruh A, pengaruh B, tiba-tiba ditokohkan. No. Mesti ada basis ilmunya. Karena kompetensi ya. Kompetensi itu harus. Kalau nggak ada itu, kita nggak kemana-mana gitu. Jangan lupa, kita dalam kondisi negara ini tidak steril, ada ancaman dari luar. Kita perlu the best people untuk do the job. Jangan sampai seolah-olah everybody can do it gitu. Nggak mungkin lah everybody can do it. Dan itu memerlukan satu perubahan sikap mental dari para cendekiawan untuk berani maju mengatakan apa yang menurut dia benar. Ya, terima kasih Prof. Sujito, terima kasih Pak Ponco. Demikian para pemirsa yang budiman, percakapan kita kali ini dengan tajuk kembali ke fitrah cita negara, yaitu negara Pancasila, negara hukum Pancasila. Tentu ada kekurangan-kekurangan dan kami berharap diskusi ini akan memancing lagi diskusi lebih lanjut sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan ke masa depan. Atas perhatian para pemirsa sekalian, saya menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.